Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal maksudnya ya, untuk UP PPG tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat sebuah produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni adalah penilaian A. Penilaian praktik, B. Penilaian sikap, C. Penilaian proyek, D. Penilaian portofolio, atau E. Penilaian produk. Nah, untuk soal-soal seperti ini yang kita bahas adalah yang pertama itu adalah sebuah penilaian ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya penilaian itu ada beberapa macam, ada penilaian praktik, sikap, proyek, portofolio, dan produk. Nah, macam-macam penilaian dalam keterampilan yang pertama yaitu adalah penilaian praktik. Penilaian praktik itu biasanya dilakukan dengan rangkaian sebuah kegiatan. Itu adalah penilaian praktik. Yang kedua yaitu adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini yaitu adalah penilaian yang biasanya disusun secara terjadwal dan bersifat penyelidikan atau investigasi. Yang ketiga yaitu adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu biasanya mengacu pada kumpulan karya atau kumpulan berkas. Yang keempat yaitu adalah penilaian produk. Penilaian ini dalam penilaian produk itu biasanya menghasilkan sebuah karya. Karya itu bisa disebut juga dengan produk ya, bisa disebut juga dengan produk yang dikerjakan atau yang biasanya dikerjakan dengan kelompok maupun individu. Nah, jadi untuk pertanyaan ini penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, kemampuan peserta didik dalam membuat sebuah produk teknologi, seni seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni tentunya adalah penilaian produk. Jadi pilihannya yang tepat adalah pilihan yang E, penilaian produk. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pertanyaannya beradaptasi untuk menyesuaikan diri atau fleksibilitas dan mengelola serta mengintegrasikan media pembelajaran dan teknologi dalam upaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Berdasarkan kejadian atau ilustrasi berikut, guru tersebut menggambarkan sebuah kecakapan guru pada abad 21 adalah A. Tanggung jawab sosial, B. Kecakapan informasi dan media, C. Bernalar kritis, D. Kreativitas dan keingintahuan profesionalitas, E. Kecakapan komunikasi dan interaksional. Nah, ini yang dicari yaitu adalah kecakapan guru pada abad 21. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa yang namanya kecakapan guru abad 21 itu sangat banyak sekali atau bermacam-macam. Nah, kecakapan guru pada abad 21 yang pertama yaitu adalah kecakapan berkomunikasi. Nah, kecakapan dalam berkomunikasi ini mereka akan sulit dalam profesinya. Jika kita ada kendala, maka akan sulit dalam profesinya untuk mentransfer ilmu ya kepada peserta didik. Kecakapan ini biasanya meliputi memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan multimedia. Itu dari kecakapan berkomunikasi. Yang kedua adalah kreativitas dan keingintahuan profesional. Gaya pengajaran dari seorang guru yang monoton dan kurangnya kreativitas serta keintelektualan seorang guru. Banyak guru mengajar hanya bermodalkan teori keguruan dan tidak mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Ini dari kreativitas dan keingintahuan profesional. Yang ketiga yaitu adalah berpikir kritis dan berpikir dalam sistem.
Keterampilan berpikir kritis adalah suatu proses berpikir dan bertindak atas dasar fakta yang ada, dimulai dengan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari bertindak, berusaha membuat pembenaran yang rasional untuk memahami dan mengambil keputusan yang bersifat kompleks, dan selalu memahami serta membuat hubungan antar sistem. Ini adalah ranah dalam berpikir kritis dan berpikir dalam sistem. Selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab sosial. Orang tua atau masyarakat umumnya menyekolahkan anaknya itu dengan harapan atau tujuan anaknya akan berubah dalam hal etika, keterampilan menjadi pribadi yang baik. Tanggung jawab seorang guru sebagai pribadi yang dituntut kompetensi sosialnya karena harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mencerminkan perilaku etis pribadi, pekerjaan, serta hubungan bersama. Nah, yang terakhir yaitu adalah kecakapan informasi. Nah, kecakapan informasi ini yaitu adalah agar proses pengajaran guru menjadi menarik dan menantang. Karena di era globalisasi ini dan tanpa batas ini, guru harus mampu menganalisis, mendekati, mengelola, mengintegrasikan, dan membuat informasi dalam berbagai bentuk dalam media dan media. Nah, ini adalah kecakapan informasi dari guru abad 21. Nah, kita kembali ke pembelajarannya ya, bahwa dalam untuk beradaptasi, menyesuaikan diri atau fleksibilitas. Nah, ini ada kata mengelola, mengintegrasikan media pembelajaran dan teknologi. Nah, gunanya untuk apa? Berupaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, sesuai dengan kecakapan guru abad 21. Ini saya khususkan. Kecakapan guru abad 21. Pilihannya yang mana? Apakah pilihan A, B, C, D, E? Tanggung jawab sosial, kecakapan informasi dan media, bernalar kritis, kreativitas dan keingintahuan profesionalitas, atau E, kecakapan komunikasi dan interaksional. Nah, berarti isinya yang tepat pilihan yang mana? Tentunya adalah pilihan yang B, kecakapan informasi dan media. Kita menuju ke soal berikutnya. Dalam cakupan terhadap tantangan-tantangan guru abad 21, yaitu mempunyai kendala dalam hal mengajar dan dalam mengkonstruksi makna dalam konsep pembelajaran adalah A. Teaching in multicultural, B. Teaching for the construction of meaning, C. Teaching for active learning, D. Teaching and choice, atau E. Teaching and accountability. Nah, ini ada cakupan terhadap tantangan-tantangan guru pada abad 21. Sedangkan dari soal yang sebelumnya yaitu adalah kecakapan guru pada abad 21. Nah, kita sebelum menjawab seperti ini, soal-soal yang seperti ini, kita harus tahu dulu bahwa apa saja tantangan-tantangan dari guru pada abad 21. Nah, tantangan-tantangan guru pada abad 21 ini menurut Susanto tahun 2010 dikutip dari Husain tahun 2016, terdapat 7 tantangan guru di abad 21. Yang pertama yaitu adalah teaching in multicultural society, yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multi bahasa. Ini adalah yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah teaching for the construction of the meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep, yaitu adalah mengajar untuk membangun makna atau sebuah konsep. Terus yang ketiga yaitu adalah teaching for active learning, yaitu adalah mengajar untuk atau bertujuan menciptakan pembelajaran yang aktif. Nah, yang keempat yaitu adalah teaching and technology, yaitu adalah mengajar dan teknologi, mengajar menggunakan metode mengajar dengan teknologi. Terus yang kelima yaitu adalah teaching with new view about ability,
yaitu adalah mengajar dengan pandangan baru mengenai sebuah kemampuan. Yang keenam yaitu adalah teaching and choice, yaitu adalah mengajar dan pilihan. Serta yang ketujuh yaitu adalah teaching and accountability, yaitu adalah mengajar dan akuntabilitas. Ini adalah tantangan-tantangan untuk seorang guru pada abad 21 ini menurut Susanto yang dikutip dari Hussein. Ada 7 ya. Nah, kita kembali ke soalnya, bahwa dalam cakupan tantangan. Nah, ini tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan pada guru abad 21. Tentunya yang namanya tantangan itu adalah sebuah kendala dalam hal mengajar dan dalam mengkonstruksi makna. Nah, mengkonstruksi makna yaitu adalah pilihan yang tepat adalah pilihan yang B, teaching for the construction of meaning. Kita menuju ke soal berikutnya. Menghadapi tantangan pada abad 21 sangat diperlukan adanya guru yang benar-benar profesional. Nah, ciri-ciri guru yang bisa dikatakan profesional adalah A. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. B. Memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kuat. C. Mahir dalam berketerampilan dalam pedagogik. D. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka. E. Berperilaku profesional dalam mengemban tugas dan menjalankan sebuah profesi. Nah, ini adalah tantangan pada abad 21 untuk guru yang bagaimana guru itu dikatakan guru yang profesional atau yang benar-benar profesional. Ciri-cirinya itu bagaimana? Nah, menurut Tilaar tahun 98 dikutip dari Hussein tahun 2016 memberikan ciri-ciri bahwa yang namanya guru profesional itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kedua, yaitu adalah memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. Yang ketiga, yaitu adalah memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kuat. Yang keempat, sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan. 5. Menguasai subjek atau kandungan sebuah kurikulum. Yang keenam, mahir dan berketerampilan dalam pedagogik. Pedagogi ini dalam hal ini yaitu adalah sebuah pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu adalah memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka. Nah, ini adalah kutipan dari Tilaar yang dikutip dari Hussein memberikan ciri-ciri guru profesional itu yang seperti ini, harus menguasai 7 keterampilan guru profesional. Nah, kita kembali ke soalnya. Dalam menghadapi tantangan pada abad 21 sangat diperlukan adanya guru yang benar-benar profesional. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Nah, jika pilihan A ya, pilihan A memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, tentunya ini bukan ciri-ciri guru profesional ya, menurut Tilaar tadi. B. Memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kuat. Nah, ini juga bukan ciri-ciri guru profesional. Mahir dalam berketerampilan dalam pedagogik. Ini juga bukan ya. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka, ini juga bukan. Nah, kalau A, B, C, D, E bukan, berarti pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Berperilaku profesional, tinggi dalam mengemban tugas dalam menjalankan sebuah profesi.